Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok proses bisnis TI, STM IKA Nusa Mandiri Jatiwaringin, kelas 11-5B06, ingin mereview sebuah jurnal. Pertama-tama, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Arga Asila dengan NIM 1118097. Kemudian ada Dedi Boy Sitohang, NIM 111808041. Dan ada saya, Febriana Gita Ramadan, NIM 111661332. Kemudian ada Novialdi, NIM 111803990. Dan ada Ragil Tegar Imanda dengan NIM 111803000. Di sini kami akan mereview sebuah jurnal, yaitu Sistem Informasi dan Teknologi Renstra SI atau TI Unit Bisnis Branch IT Service menggunakan metode Ward and Pipart pada studi kasus PT XYZ yang ditulis oleh Inge Gunawan Susanto dan Agustinus Fritz Wijaya. Strategi yang dimiliki oleh perusahaan merupakan suatu bagian penting guna mencapai tujuan organisasi. Pengembangan sistem informasi, organisasi yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu strategi yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing organisasi yang membutuhkan sebuah perencanaan strategis yang dapat menjawab beberapa permasalahan yang ada pada perusahaan. Di antara lain, mengapa bisnis dijalankan, akan kemana arah dan tujuan bisnis perusahaan, kapan tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, bagaimana cara dalam mencapai tujuan tersebut, dan dengan adanya perencanaan strategi ini, adakah perubahan yang harus dilakukan? Tujuan penelitian, menganalisis dan mengusulkan cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyarankan sejumlah portofolio aplikasi. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode Ward and Pipart yang menerapkan value chain atau aktivitas internal perusahaan dan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Iya, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami ya, 11-5B06. Itu di sini saya akan melanjutkan tentang permasalahan. Di permasalahan ini implementasi dari SI atau TI yang belum sesuai dengan kebutuhan user dan tidak adanya manajerial SI atau TI dan informasi-informasi yang disajikan pada pelanggan hanya menggunakan data yang lama. Dikarenakan telah ada perusahaan-perusahaan IT yang telah memiliki unit bisnis atau branch IT service yang hampir sama yang mampu memberikan layanan yang sangat baik. Di sini ada metode penelitiannya. Di metode penelitian itu ada satu menggunakan tinjauan literatur terhadap metodologi, perancangan strategi, dan metode-metode analisa pendukungnya. Dan yang kedua ada mengumpulkan data-data primer melalui observasi dan wawancara dengan narasumber internal. Dan yang ketiga melalui keluaran dari proses analisa yaitu berupa usulan perancangan strategi sistem informasi dan gap atau analisis. Nah, di sini ada juga tahapan yang dilakukan ya. Seperti saat itu pengumpulan data. Pengumpulan data itu terbagi dua ya. Ada analisa lingkungan bisnis dan analisa lingkungan SI atau TI. Di pengumpulan data ini ada satu dokumen, kedua wawancara, ketiga identifikasi masalah dan kebutuhan. Dan pengumpulan data itu terbagi atas dua, yaitu satu analisa lingkungan bisnis yang terdiri dari analisa SWOT dan analisa value chain. Di dalam analisa lingkungan bisnis ada yang kedua perancangan SI atau TI. Di bawahnya itu strategi TI, strategi bisnis SI atau TI, dan strategi manajemen. Dan di bawahnya perancangan SI atau TI, ada juga yang terakhir itu usulan sistem informasi. Dan yang pengumpulan data yang kedua ada analisa lingkungan SI atau TI. Yang pertama analisa perangkat keras, yang kedua analisa perangkat lunak, dan yang ketiga sistem informasi infrastruktur. Di bawah analisa lingkungan SI atau TI, yaitu ada pemetaan aplikasi. Pemetaan aplikasi itu ada satu seperti analisa MC varian, strategi, grid. Nah, itu tahapan yang dilakukannya.
dalam data. Di bawahnya ada metode perancangan strategi berdasarkan Ward and Bedford model. Itu ada input dan output. Di dalam input ada satu internal business environment, yang kedua external business environment, dan yang ketiga internal IS atau IT environment. Yang di dalam output ada business strategi, yang kedua itu IT strategi, dan yang ketiga IT manajemen strategi. Yang di bawah input dan output ada juga seperti menghasilkan pemetaan aplikasi untuk menentukan aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur apa saja yang akan diterapkan dalam bentuk kerangka strategi atau grip ambivalent, di mana dalam menyusun pemetaan aplikasi berdasarkan kategori high potential, strategi, support, dan key operation. Dan yang terakhir itu, di sini saya akan menjelaskan yang berdasarkan penelitian Renstra Sistem Informasi atau Teknik Informasi Unit Business Branch IT Service menggunakan metode Ward and Bedford yang sudah dilakukan dengan mengidentifikasi misi atau visi, sasaran dan tujuan organisasi, dan juga dapat melakukan identifikasi terhadap lingkungan internal atau eksternal organisasi dan SI atau TI, yang kemudian menentukan ruang SI atau TI dan memperhatikan ancaman yang diperoleh selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Renstra Sistem Informasi ini telah menghasilkan sebuah rekomendasi berupa portfolio aplikasi yang dapat dikembangkan dan diimplementasikan oleh perusahaan di masa mendatang. Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini mempertimbangkan perbaikan proses bisnis dan SI atau TI, serta aplikasi dan fitur-fitur yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di masa mendatang. Nah, itulah sebagian saya jelaskan untuk review jurnal. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Aksila Hernando. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari unit bisnis Brand It Service pada PT XYZ. Visinya adalah menjadikan perusahaan yang dikagumi untuk bekerja dan menjadi mitra terpercaya untuk bekerja sama di industri yang kami pilih. Misinya adalah untuk menyediakan layanan dikelola TI ujung ke ujung yang mempercepat klien kami untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Lanjut lagi, ada proses bisnis. Proses bisnis meliputi yang pertama ada proses bisnis utama. Proses bisnis utama dari unit bisnis Brand It Service PT XYZ adalah mengelola dan memelihara seluruh perangkat yang ada pada perusahaan cabang yang kiranya membutuhkan sumber daya handal dan transparan, serta didukung dengan efisiensi biaya yang baik. Karena bisnis akan selalu menghadapi banyak tantangan dan hambatan, maka dengan adanya unit bisnis Brand It Service akan menjawab beberapa tantangan ini dengan cara membantu dan mendukung operasional IT cabang menggunakan solusi IT dari perusahaan. Yang kedua ada proses bisnis pendukung. Dalam membantu operasi bisnis, maka pada unit bisnis Brand It Service PT XYZ telah menyediakan beberapa layanan sebagai proses bisnis pendukung yang akan membantu jalannya proses bisnis unit Brand It Service, di antara lain yaitu yang pertama ada paket layanan ATM yang memberikan layanan dan menyewakan hardware dan jasa layanan ATM. Yang kedua ada Robo, Remote Office Branch Office, merupakan sebuah layanan pengelolaan
aset IT yang pada kantor cabang hingga kantor pusat seperti halnya PC desktop atau laptop. Terus ada juga printer dan perangkat network. Yang ketiga ada MPS, Managed Print Service, yaitu sebuah layanan yang diberikan untuk mengelola dan mengoptimalkan sebuah perangkat printer, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam hal biaya dan operasional, guna mendukung kelancaran bisnis. Lanjut lagi ada tujuan dan sasaran. Unit Business Brand Its Service pada PT ICSS ini memiliki tujuan agar perusahaan dapat menerima laporan mengenai permasalahan IT atau lainnya, perusahaan dapat menghadapi dan menyelesaikan tantangan atau masalah yang dihadapi oleh klien. Sasaran unit Business Brand Its Service ini ialah untuk menjawab kebutuhan sektor bisnis sehingga dapat berfokus pada pengembangan bisnis intinya tanpa terbebani tuntutan akan kebutuhan pengelolaan IT. Nah, lanjut lagi ada analisis lingkungan bisnis internal. Meliputi yang pertama ada sumber daya manusia. Dalam unit Business Brand Its Service, pengelolaan sumber daya manusia dilakukan oleh dua bisnis unit, yaitu BITS untuk mengelola produk atau servisnya dan FOMS untuk teknisinya. Pegawai di sana mulai pekerjaannya mulai dari pukul 08.30 sampai jam 17.30 WIB waktu Indonesia Barat. Dan di dalam unit Business Brand Its Service ini selalu mengadakan training atau pelatihan yang dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan dan mengembangkan kompetensi yang karyawan tersebut miliki serta pribadi karyawan terhadap budaya dan perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua ada produksi atau pelayanan. Unit Business Brand Its Service PT ICSZ telah menciptakan dan menyediakan berbagai produk dan layanan bagi masyarakat, di antara lain mulai dari robo, ATM, dan MPS. Produk dan layanan ini dikelola secara langsung oleh pihak PT ICSZ dengan orang-orang yang profesional dan konsultan yang sangat ahli di bidangnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raga Tiga Rimanda, NIM saya 1180300. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu penjelasan analisis SWOT. Analisis SWOT ini terbagi atas 4 komponen dasar, yaitu strength atau kekuatan yang didefinisikan sebagai kekuatan dan dalam unit bisnis, yaitu brand IT service. Yang kedua weakness atau kelemahan didefinisikan sebagai kelemahan dalam sumber daya dalam unit bisnis. Yang ketiga opportunity atau peluang, memberikan peluang kepada organisasi untuk berinovasi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir threat atau ancaman, organisasi yang mengancam eksistensi atau posisi unit bisnis yang di masa mendatang. Tabel pertama analisis SWOT, yaitu keunggulan atau strengths. Yang pertama itu memberikan sebuah layanan yang dapat mendukung pelanggan dalam mengelola operasi IT sehingga customer dapat fokus pada bisnis intinya secara optimal. Yang kedua membantu perusahaan lain untuk membuka cabang di lokasi lain dimulai dari kebutuhan end user seperti laptop, desktop ataupun infrastruktur yang lain. Dan yang ketiga, PT XYZ selalu melakukan pelatihan untuk memastikan layanan terbaik dari setiap karyawan. Keempat, menawarkan pelayanan pemeliharaan dan dukungan aplikasi yang user friendly. Yang kelima, memiliki proses bisnis yang diakui secara internasional atau sertifikat. Dan yang terakhir, memiliki aplikasi yang dirancang dengan tujuan untuk memudahkan pelanggan. Kelemahannya itu atau weakness, masih terdapat ketidakragaman kompetensi yang dimiliki karyawan dalam bidang tertentu. Selanjutnya peluangnya atau opportunity, semakin banyaknya perusahaan yang membuka cabang di berbagai remote area,
Yang kedua, membantu dalam memperluas kegiatan bisnis seperti kerjasama dan mencari relasi mitra kerja. Yang keempat, semakin banyak gerai minimarket yang dibuka dan membuka kesempatan untuk penempatan dan penggunaan mesin-mesin ATM. Yang terakhir, ancaman atau threat. Yang pertama itu perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, sehingga jika tidak di-update up to date maka akan ketinggalan teknologi. Yang kedua, PT Exchanger memiliki kompetitor yang kuat seperti PT Anabatik. Yang terakhir, banyaknya tuntutan dari konsumen serta adanya faktor persaingan harga. Dan selanjutnya, matrik SWOT. Mengembangkan kekuatan dan mengoptimalkan peluangnya. Yang pertama itu meningkatkan kualitas produk dan layanan dengan ide-ide yang lebih inovasi yang lebih baru. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kepada pelanggan dengan memenuhi kebutuhan pemakai akan jenis data dan aplikasi. Dan ketiga, mengembangkan akses pelanggan dengan lebih memperhatikan layanan terhadap pelanggannya. Selanjutnya, mengembangkan kekuatan untuk mengatasi ancaman. 1. Terus mempertahankan kualitas produk yang baik dan pelayanan maksimal. Yang kedua, dengan adanya persaingan produk-produk yang semakin ketat, maka PT Exchanger perlu melakukan penawaran terhadap pemeliharaan, layanan dan dukungan aplikasi yang dimiliki oleh pelanggan ataupun milik pihak ketiga. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman terhadap program layanan yang diberikan dengan cara meningkatkan kemudahan akses informasi segala hal mengenai unit bisnis atau branch IT service terhadap customer atau pihak ketiga. Meminimalkan kelemahan atau memanfaatkan peluangnya. Yang pertama itu membuat sistem teknologi manajemen sistem untuk mendistribusikan pengetahuan berdasarkan pengalaman para pemegang unit bisnis. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya yang optimal dengan menciptakan beberapa ide tambahan fitur untuk aplikasi Vidya agar pelanggan dapat menggunakan sistem Vidya secara maksimal. Contohnya itu membuat fitur tambahan agar pelanggan dapat melihat dashboard keaktifan semua produk yang diberikan oleh unit bisnis. Yang terakhir, meminimalkan kelemahan dan menghindari ancamannya. 1. Banyak tuntutan dari konsumen serta adanya faktor persaingan harga yang membuat penurunan terhadap laba setiap periodenya, sehingga perusahaan perlu membuat jenis produk yang lebih lagi, misalnya itu tidak hanya memberikan layanan yang dapat menampung komplain terhadap layanan, namun juga perlu ditambahkan produk yang dapat memberikan jawaban yang up to date serta menekan harga sedikit miring. Untuk analisis value chain-nya, yaitu pertama logistik dalam. Logistik dalam itu dalamnya penyimpanan data pelanggan, kedua penyimpanan data karyawan, dan yang ketiga kerjasama antar mitra perusahaan dan para pemegang saham. Yang kedua operasi. Di dalam operasi ada tenaga produksi, quality control, pengolahan produk, dan SOP berstandar ISO. Logistik luar, distributor, produk display, dan packing. Pemasaran dan penjualannya, yang pertama pengiklanan pada internet, yang kedua website, promosi, dan price, pameran, kerjasama, dan melakukan riset pasar secara efektif. Yang terakhir pelayanannya pertama keramahan, kerapian, kesabaran, kecepatan dalam merespon, dan pelayanan yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Perkenalkan, nama saya Novi Aldi. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yaitu tentang usulan sistem informasi. Di dalam usulan sistem informasi terdapat pengguna, jenis aplikasi, dan fungsi. Nama sistem informasi yaitu fitur promosi, penggunanya customer, dan jenis aplikasinya web. Berfungsi untuk fitur yang dirancang membantu dalam menumbuhkan kesadaran dan fasibilitas bisnis. Nama sistem yang kedua yaitu fitur ranting, penggunanya customer, dan jenis aplikasinya web. Berfungsi merancang untuk
membantu dan penilaian terhadap produk dan layanan. Yang selanjutnya yaitu fitur halaman dashboard helpdesk system. Penggunanya customer, jenis aplikasinya web, berfungsi berisi informasi grafis dan data-data statistik tiket. Yang selanjutnya sistem penjualan online atau sosial media. Penggunanya bisa karyawan untuk bagian pemasaran. Jenis aplikasinya web, media sosial, dan lainnya. Berfungsi aktivitas yang dilakukan dengan cara menawarkan produk atau layanan dengan memanfaatkan jaringan atau internet. Yang selanjutnya manajemen event. Pengguna karyawan bagian pemesanan online, jenis aplikasi web. Fungsi aktivitas yang dikelola secara profesional, sistematis, efisien, dan efektif dengan cara membuat sebuah event atau pameran mengenai produk tersebut. Yang selanjutnya membuat sistem knowledge management system untuk mendistribusikan pengetahuan. Penggunanya yaitu karyawan, jenis aplikasinya web. Fungsi dari sistem ini untuk membantu dalam memberikan pengetahuan seperti langkah-langkah penggunaan dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu portofolio aplikasi. Di sini ada dua, yaitu strategis dan high potensial. Yang strategis yaitu fitur halaman dashboard helpdesk sistem, membuat knowledge manajemen sistem untuk mendistribusikan pengetahuan. Di sini ada juga high potensial, sistem penjualan online seperti sosial media, manajemen event. Yang strategis ada lagi fitur promosi, dan yang high potensial yaitu fitur ranting. Kemudian ada juga analisis kesenjangan aplikasi, yaitu usulan sistem informasi. Ada fitur promosi, bisa ada fitur ranting, bisa kita di bagian planning. Ada fitur halaman dashboard helpdesk, masuknya ke planning, sistem penjualan online, kita bisa upgrade, dan manajemen event di planning. Kemudian ada rencana implementasi SI untuk bisnis batch IT service. Di sini ada rancangan untuk 2 tahun. Fitur halaman dashboard helpdesk sistem masuknya di tahun 2020, yaitu strategis di 2023 kosong, dan membuat sistem connect manajemen sistem untuk mendistribusikan pengetahuan di 2020 strategis, dan fitur promosi kayak operasional di 2020. Dan kemudian sistem penjualan online atau sosial media di 2023, yaitu high potensial. Sosial media manajemen event masuk ke 2023, yaitu high potensial, dan fitur ranting 2023 support. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Adapun hasil dari mengidentifikasi visi, misi, sasaran, dan tujuan, dan juga dalam melakukan identifikasi terhadap internal, eksternal organisasi dan ST atau TI, yang kemudian menentukan peluang dan memperhatikan ancaman yang diperoleh untuk melaksanakan formulasi strategi berdasarkan kebutuhan. Dan sistem informasi ini menghasilkan sebuah portofolio aplikasi yang dapat dikembangkan dan diimplementasikan oleh PT IKISET di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kata atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.